video, Bu. Oke. Nah, ini juga kelompok 3, mereka sedang mencari inspirasi bagaimana cara membuat video yang baik. Mereka menggunakan aplikasi TikTok untuk mempublishnya, Bu. Dan ini juga sama, ini kelompok 1, mereka juga sama membuat video. Ini kelompok 5, ini gambarnya, Bu. Ini gambar yang sedang mereka amati. Dan nanti juga saya akan menampilkan mereka sedang mengambil video untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 sedang berlatih membuat video. Kelompok 3 ya, yang membuat Kelompok video. 1 sedang berlatih juga membuat video. Ceritanya anaknya yang suka terlambat. Nah, ini adalah hasil dari video mereka, Bu. Saya mohon izin percepat, Bu. Ini hasil video mereka. Ini dari kelompok 1. Mereka ngedit sendiri, Bu. Baru semalam dijadikan. Di sekolah temanku bertanya dan guru menjawab, kita pun belajar di sekolah semua berubah. Ini kelompok 3. Jadi ada 2 kelompok yang membuat video ya, kelompok 1 dengan kelompok 3 ya, Bu Mut ya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi dibagi 5 kelompok seperti itu. Jadi 5 kelompok. Kelompok 1 dan 3 mereka membuat video, 2 dan 4 mengamati video, dan kelompok 5 mengamati gambar. Jadi yang beda hanya kelompok 5 ya. Kelompok 5, Bu, karena kelompok 5 ini anak-anak termasuk yang perlu bimbingan khusus, Bu. Jadi saya tugaskan untuk yang ringan-ringan saja, khawatir memberatkan kalau mereka diberikan tugas yang lain. Oke. Ya, itu saja dari saya, Bu. Pasti banyak salahnya dan mohon bimbingannya untuk Bu Didit, Bu Hasanah, dan Bu Mul untuk masukan saya ke depan. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih. Dan saya ucapkan mohon maaf atas kendala teknisnya, Bu. Ya. Ya, Terima kasih sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebelum kita nanti sama-sama ya untuk diskusinya. Nah, menurut Bu Umut saja ya, selain teknik mungkin tadi gangguan teknik tidak di luar dugaan ya, di luar kuasa. Kadang-kadang kita udah dipersiapkan, ternyata pemutarannya atau apa ya ada titik error, mungkin tidak. Tapi dicoba dulu ya, mungkin sebelum untuk kegiatan PMO ini. Sudah pernah diputar? Kalau di YouTube sudah, Bu. Kalau di YouTube terdengar suaranya. Oh, situ. Karena Ibu Sudah saya share link-nya di grup, Bu. Nah, coba kita lihat seperti itu ya. Tapi karena memang tadi baik mungkin secara apa langsung ya, apa yang dikatakan, apa nanti apa tindakannya mungkin hanya gambar saja karena video saja yang terlihat, tapi apa penyampaian baik materi mungkin atau penyampaian hal-hal yang lain kepada siswa memang belum begitu bisa atau terpahami karena memang suaranya yang kurang jelas ya gitu. Nah, video yang pemutaran itu menurut Bu Mut nih kan karena memang kita bertujuan untuk memperlihatkan
bahwa Bu Mut sudah menerapkan, sudah melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi ya di kelas 4. Nah, menurut Bu Mut pribadi gitu, dari kegiatan pasti kan ada, tadi kelihatan ada kegiatan awal, mungkin tadi dengan membaca doa, mungkin dari situ ya. Ya. Ada kegiatan inti tadi dengan mungkin Bu Mut memberikan sedikit penjelasan secara singkat di dalam kegiatan itu ya. Kemudian tadi evaluasi dibantu dengan narasi oleh Bu Mut bahwa tadi di asesmen itu ada asesmen yang pertama adalah diagnostiknya, kemudian juga dengan asesmen pemberian tugas-tugas yang tadi di mana tugas itu kelompok ya dibagi gimana. Nah, dari awal sampai akhir menurut Bu Mut nih, di bagian mana yang memang betul-betul gitu sudah menerapkan, sudah memperlihatkan terdiferensiasi, atau menurut Bu Mut ini sudah puas lah memang videonya di luar teknis ya, tapi dengan langkah-langkah terdiferensiasinya, pokoknya ke sana ya, fokusnya. Menurut Bu Mut sendiri yang sudah dilakukan itu gitu, sudah pas, sudah puas, sudah memang betul-betul mengarah kepada pembelajaran terdiferensiasi, atau bagian mana yang memang betul-betul sudah memperlihatkan menerapkan pembelajaran terdiferensiasinya seperti itu ya. Tapi sekali lagi di luar teknisi tadi ya, dan dengan apa. Tapi apa yang sudah dirasakan oleh Bu Mut waktu pas membuat video, nanti mungkin insya Allah akan dilihat ya di YouTube, kita akan putar nanti di luar kegiatan ini, Ibu akan lihat gitu ya. Nah, menurut Bu Mut apa sih bagian mana yang merasa perlu ditingkatkan, atau bagian mana yang sudah puas gitu ya, atau keseluruhannya gitu ya, ini sudah apalagi mungkin sudah ke YouTube kan ya, itu sudah menjadi satu mungkin tadi pembelajaran atau berbagi praktik baik. Nah, hal apa sih yang bisa ditonjolkan bahwa itu memang benar-benar sudah bisa menjadi satu referensi lah istilahnya ya, untuk teman ya, baik teman mungkin di lingkungan sekolah ataupun mungkin untuk yang sekolah-sekolah lainnya. Bagaimana menurut Bu Mut? Silakan. Setelah saya mendapatkan atau menghasilkan sebuah pembelajaran yang terdiferensiasi, di sini saya melihat kelemahan saya yaitu cara penyampaian metode pembelajarannya, Bu. Jadi masih belum berbeda antara siswa yang memang butuh metode yang lain dengan yang lainnya juga. Jadi masih butuh pembelajarannya, Bu, untuk metode penyampaiannya. Khawatir ada anak yang tidak bisa tidak nyaman dengan audio visual, mereka lebih nyaman dengan membaca atau melihat buku langsung. Itu saya masih samakan, Bu. Harapnya kan berbeda ya, Bu ya. Itu kelemahan saya. Tapi yang di sini saya tonjolkan adalah ketika mengambil asesmen. Asesmen ini sudah berdasarkan minat dan kebutuhan siswa, Bu. Oke, asesmennya ya, yang sudah memperlihatkan hasil analisis bahwa kebutuhan siswa terlihat mana yang tadi kemampuannya di mungkin di audionya ya, visual, menggunakan visual, atau mungkin tadi ada kelompok 5 kalau tidak salah ya, yang memang berkebutuhan khusus, yang kurang untuk mungkin peningkatan daya itunya ya ke audio. Jadi sehingga Bu Mut memilih untuk secara manual, mungkin secara gambar ya. Tapi gambar bukan melalui laptop atau internet ya. Gambar yang diamatinya itu. Sudah saya siapkan kertasnya, itu gambar yang sudah melanggar aturan dan sudah mengikuti aturan. Jadi mereka bisa menceritakan di tulisan. Iya, oke ya. Jadi Bu Mut sendiri sudah bisa mengukur tadi, sudah bisa menilai,
sejauh apa sih gitu ya, apa yang kurang, tadi mungkin metode, nanti kita ngobrol ya, mengenai metodenya nih, metode dalam apa? Dalam proses pembelajarannya, sedang berjalannya gitu ya, Iya, bahwa bagaimana sih, apakah memang harus dibeda-bedakan kelompok tadi, kelompok ada 5 misalnya, iya, apa kelompok satu ini harus begini gitu, kelompok 2 metodenya ini, seperti itu ya, iya atau seperti itu, seperti Bu. apa? Dan masih Nah, butuh bimbingan yang metode pembelajaran ketika menyampaikannya, Bu. oke ya. Nanti kita setelah melihat dulu mungkin ke videonya kelas 1 ya. Nanti kita baru sama-sama mungkin di akhir kita kesimpulan aja ya. Kita, akan ada bagaimana sih mungkin yang baik, tapi memang tadi sudah bagus bahwa Bu Mut paling tidak sudah berupaya, sudah menerapkan ini ke tema berapa sih? Topik apa waktu itu? Itu mata Maba apa? pelajaran IPAS, Bu. Oh, Topiknya IPAS. norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. IPAS tapi ke IPS-nya ya? Iya, ya KPS-nya sekolah Ke swasta. IPS-nya gitu ya, ke tentang norma. Jadi ya, nah ini mungkin belum seperti tadi aja mungkin dari segi tugas saja, bahwa di video itu anak yang tadi kesiangan, gitu ya? Iya, Nah nah education-nya gitu, eee eee pendidikan yang bisa diambil, maknanya dari video itu untuk anak tuh, yang diterapkan atau dikaitkan dengan, apa, profil Pancasila gitu. Apa sih yang akan diambil secara edukasinya, secara mendidiknya ke anak itu apa gitu. Nah itu kan harus terlihat nantinya, kenapa harus video itu gitu ya, kenapa sih tentang temanya itu, apakah berkaitan harus relevan mungkin tadi dengan ininya ya, dengan mapelnya seperti itu. Apakah tadi, yang paling tidak harus ada manfaat secara education, secara, pendidikan, secara mendidik ke akhlak anaknya, seperti itu ya? Nah, kita akan sama-sama terima kasih sekali lagi Bu Mut ya, mudah-mudahan tadi apa yang merasa kurang, kemudian juga tadi asesmennya sudah dilaksanakan, ada bermacam-macam tadi, satu satu sama gitu, cuman mungkin melalui wadahnya aja, melaluinya yang berbeda. Ada yang melalui audio, ada yang manual, ya. Tapi iya. temanya sama, mungkin tadi hanya dengan gambar melihat, tapi yang lain mengamati hasil videonya seperti itu, ya. Ada yang membuat videonya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Mut, nanti kita sama-sama akan ini mungkin nanti ada masukan dari Bu, Hasana atau dari kita sama-sama. Kita akan diskusikan untuk ke depannya ya, Bu Mut ya. Iya, Terima betul. kasih. Oke, Bu Ratu sudah siap? Bu Ratu izin yang share screenshot dari laptop saya, Bu, karena di laptop Boleh. ada trouble ya. Mungkin bisa supaya lebih cepat atau lebih ini, sambil menayangkan kalau perlu narasi, kalau perlu penjelasan, pemantapan, sambil saja. Tadi seperti Iya, tadi Pak. Bu Gimana tuh, Mut Pak? ya. Jadi ini Iya, Bu. sedang apa, untuk memperjelas, mempertegas apa yang ada di dalam video seperti itu. Ya, Bu Ratu ya. Jadi bisa sambil berlangsung, bisa langsung memaparkan, sehingga itu video yang akan nanti diputarkan, ditayangkan, silakan mungkin sambil berjalan, tidak menunggu dulu habis videonya. Kecuali dalam video juga langsung di situ di bawahnya ada narasi sedang apa gitu, dimunculkan. Iya, Ibu. Ibu. Ya, Ibu, punten Ibu sedang diperbaiki dulu Ibu. Kayaknya biar takutnya nanti suaranya nggak keluar. Tuh videonya. Ini nggak bisa Ibu, ini pakai ini, pakai apa ini? Chromebook Bu, jadi susah. Kalau laptop sendiri, tapi kameranya nggak ada Ibu, nggak bisa ditemukan. Gitu.
Ada suara Ibu? Ada, sedikit ada. Silakan. Ini kelas 1 ya, Bu Ratu ya? Satu Ibu. Tinggi-tinggi ya. Sedang mengkondisikan Ibu sedang berbaris mau masuk ke kelas. Sedang memeriksa kuku Ibu bersih atau tidak. Aduh, ini lumayan agak susah. Dengan seat Ibu yang menang masuk duluan. Ini sedang mengkondisikan kelas. Menanyakan keadaan siswa. Menanya keadaan siswa, perbuatan baik apa yang sudah dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. Apakah mereka di rumah membantu orang tuanya? Ini sedang memeriksa kehadiran siswa. Ini sedang melakukan kegiatan berdoa sedikit. Bu Muta, bisa langsung mungkin dipercepat kegiatan ini kan awal ya? Coba kegiatan intinya videonya.
Ini ada pembacaan Al-Quran, Ibu, Ya. sebagai Ini masih kegiatan awal ya, Bu Ratu ya? pembiasaan. Iya, Ibu. Pendahuluan ya? Ya, termasuk ya, Ibu, pembacaan ayat suci Al-Quran, Ibu, untuk implementasi beriman dan bertakwa kepada Allah. Suaranya kurang. Nah, ini menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya, Ibu, sebagai tanda cinta kepada tanah air, menanamkan rasa cinta kepada tanah air, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya bertanya jawab di kesepakatan kelas, Ibu. Menanyakan kesepakatan kelas. Ini masih kegiatan pendahuluan. Bu Muta, bisa agak dimajuin, dipercepat kegiatan intinya? Ya, kegiatan inti, tapi ini nanti kan ada persepsi, ada persepsi. Ya, ini sedang pembelajaran berdiferensiasi kontennya, Ibu. Menyiapkan materi dan meneruskan kepada anak untuk maju ke depan. Ini anak ini, Bu, walaupun tidak bisa, tetap ada yang ingin maju. Dia pede banget, Bu. Walaupun hasilnya salah, anak-anak ingin maju. Ingin maju. Iya, betulnya tadi papa kan dari kertas. Iya ya. Lupa mengeluarkan. Ini lupa mengeluarkan bukunya, Ibu. Ini
Ini anak-anak sedang mengisi, membedakan mana puluhan dan mana satuan. Ya. Ini anak sedang mengambil mengenai puluhan dan satuan. Oh, nggak kedengeran. Terus teriak. Anak sedang mengambil benda konkret seperti spit atau sedotan untuk membedakan mana puluhan dan mana satuan. Sedang pelajaran tentang diferensiasi prosesnya Bu. Oke. Untuk tahu mana bilangan yang lebih dari 10. Pertama aja mengenai bilangan berapa yang ditunjuk oleh guru. Yang mencontohkan Bu.
Suaranya background-nya lagu. Bu Ratu, halo? Bu Ratu? Ini masih dalam kegiatan inti mengenai implementasi atau terdimensiasi produk, ya? Bisa kegiatan evaluasinya seperti apa? Tergambar seperti apa, Bu? Tadi kegiatan intinya sudah, ya, prosesnya di kegiatan inti, kegiatan awal sudah. Coba mungkin bisa kegiatan penutup atau evaluasi atau asesmennya, pelaksanaan asesmennya. Suaranya sama ya? Tidak keluar dari videonya, tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar, Bu Ratu, bisa langsung kayak tadi ya, seperti tadi dipresentasikan, dijelaskan? Iya, Bu Ratu. Karena suaranya tidak terdengar dari video, kalau bisa Bu Ratu seperti tadi, ya, ya, ini ini kegiatan kegiatan inti inti lagi, lagi, evaluasi. evaluasi. Halo, Halo, Bu Bu Ratu ini Ratu ini kemana? kemana? Suaranya masih masih di di mute, mute, Bu Bu Ratu, Ratu, belum belum dibuka dibuka speakernya. speakernya. Speakernya belum dibuka, Bu Ratu, belum Belum terdengar, terdengar, suaranya suaranya belum belum keluar. keluar. Halo, Halo, Bu Bu Ratu. Ratu. Suara di laptopnya, mic-nya belum dibuka, jadi tidak terdengar suaranya. Masih di mute itu. Dibuka.
Ya suara di videonya juga Belum, mati. kayaknya belum dibuka tuh ininya mic-nya Bu Ratunya. Di laptop Bu Ratunya dibuka supaya bisa memaparkan atau mempresentasikan keluar suaranya. Sepertinya susah diklik kali itu Bu. Wah, Ya udah. berarti dari tadi ngomong nggak kedengeran Bu. Tutup ini Bu, ada tulisan. Ya kan dari tadi di dikasih tahu itu, speaker-nya belum dibuka. Ya. Karena tadi evaluasinya belum, dipaparkan, dijelaskan seperti apa kegiatannya. Kalau tadi kan proses sudah ya dengan, asesmen tadi ya, produk. Anak-anak. Sudah selesai Bu. Ya, sudah selesai. Terima kasih Bu Ratu, ya sudah, menayangkan videonya. Boleh mungkin sedikit ini ya, mengungkapkan perasaan dulu. Bu Ratu, halo? Ya Ibu nggak kurang kedengar Ibu, suaranya kecil. Suara siapa? Suara Ibu tidak terdengar, bagaimana? Ibu lagi nyetir gitu. Laptop saya keluar Bu. Ada jaringan tadi keluar. Suara sekarang terdengar nggak? Belum? Halo? Halo Bu Ratu, terdengar suara, Ibu? Iya Ibu, terdengar Bu. Oke, ya. Terima Tertutup kasih, Bu. Bu Ratu dengan menayangkan videonya, ya kurang lebihnya ya itu kan sudah, kita masih dalam pembelajaran ya, masih, kita belajar. Yang penting sudah, kita, mencoba, kemudian berusaha supaya, dengan, menerapkan ya, mengaplikasikan pembelajaran terdiferensiasi di kelas 1. Nah, sekarang perasaan Bu Ratu nih, melihat videonya sendiri, kemudian waktu pas pelaksanaannya juga kan ya, menurut Bu Ratu, hal dalam poin apa gitu ya, yang menurut Bu Ratu nih benar-benar, perlu ditingkatkan nih, tidak puas, belum puas gitu ya. Menurut Bu Ratu kan belum tentu mungkin, kata Bu Ratu mah tadi sudah semuanya gitu ya, sudah semuanya sempurna, sudah bagus, tidak ada lagi gitu yang perlu mungkin diperbaiki. Nah, kalaupun ada, menurut Bu Ratu dari kegiatan awal sampai dengan akhir, sampai dengan tadi evaluasi, kalau tidak salah asesmennya tadi produk ya, kalau yang ditayangkan seperti itu. Kemudian ada hal apa yang menurut Bu Ratu memang yang sudah greget, maksud greget di sini berarti yang sudah, merasa puas nih gitu di dalam kegiatan tadi pembelajaran mengenai mata pelajaran matematika ya, mengenai tentang bilangan 1 sampai 10 kalau tidak salah gitu Lebih ya. dari 10. Lebih dari 10 seperti itu. Nah, apa sih yang poin yang paling, merasa puas? Mungkin di dalam proses tadi penggunaan metodenya, tadi kalau di Bumut kan ingin ingin, lebih gitu ya, di dalam penerapan metodenya yang merasa belum puas. Nah, menurut kalau Bu Ratu nih sendiri kan berbeda nih gitu ya, di kelas 1. Apa sih yang menurut Bu Ratu yang masih yang perlu gitu? Atau yang sudah, puas, hal yang mana? Silakan. Ya Ibu. Pertama,
untuk sikap anak Ibu. Anak yang masih susah, yang masih belum bisa diatur Ibu. Pertama itu kadang ada sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak ada yang tidak mau berdiri, tidak mau menyanyi, tiduran Bu. Saya mungkin itu dia agak kurang sehat kayaknya, kelihatannya Ibu agak lemes gitu kelihatannya. Dan yang kedua, hasil Ibu, tadi sih saya semangat sekalinya karena anak-anak antusias banget Ibu, ingin maju ke depan Bu. Banyak saya Bu, bukan saya nggak kebagian maju, kata yang gitu Bu. Jadi maunya semua tuh ingin maju satu persatu Bu. Yang selanjutnya hasil anak mengenai membedakan mana puluhan dan satuan masih ada yang belum mengerti Ibu, yang belum puasnya anak-anak masih perlu dibimbing lagi untuk membedakan mana puluhan dan mana satuan itu Ibu. Sikap ya, gitu dengan sikap. Tapi kalau menurut Ibu nih, peran ibu sebagai guru di situ sudah memerankan di dalam pembelajaran terdiferensiasi, sudah memenuhi gitu ya. Menurut Bu Ratu nih dalam tadi pembelajaran tadi matematika, kan Ibu hanya kekurangannya tadi mungkin melihat anak ada yang tiduran, sikapnya ada yang acuh gitu. Berarti kan strategi yang menjadi permasalahan adalah strategi ya, Iya, metode, pendekatan, strategi mungkin di sini. Yang disampaikan yang ingin ya, yang ingin lebih didalami lagi. Kemudian tadi yang merasa lebih puas, sikap juga anak di mana mungkin termotivasi bahwa anak tuh ingin, berlomba ya, ingin iya, berlomba maju ke walaupun dia depan gitu, seperti itu. Jadi, mmm tidak berkaitan, tadi ada yang malas, tapi dalam menyanyi, tapi waktu pas matematika kan semua termotivasi. Jadi tidak selamanya, mungkin tergantung tadi pelajarannya sedang apa mungkin kegiatannya ya. Ya itu ya, mungkin nanti kita berdiskusi mana bagian bagian mana yang lebih, Ibu sudah kuasai gitu ya, yang lebih, sudah puas. Mungkin di dalam penggunaan tadi metodenya, alat peraganya, sehingga anak betul-betul, atau guru sudah betul-betul dan anak itu sedang sedang dalam pembelajaran terdiferensiasinya tergambar, seperti itu, ya. Oke, terima kasih sekali lagi, ya nanti Ibu, kita mungkin sama-sama doa-doa Ibu, terima kasih heeh, untuk di akhir ini kita masukannya Ibu dan sama-sama koreksinya. iya iya. Terima kasih sekali lagi, untuk berarti dengan Bu Muta, mudah-mudahan ke depannya mungkin akan lebih, baik lagi, tidak ada lagi kendala yang berarti ya, untuk pemutaran-pemutaran hal, mengenai audionya ataupun hal lainnya dipersiapkan lebih awal lagi, seperti itu. Terima kasih, mangga mungkin untuk ya kesempatan sekarang gitu untuk mungkin Ibu Bapak Kepala Sekolah sudah siap Pak Bahrudin untuk menayangkan slide-nya? Oke, kalau udah siap kita Ibu di sini akan coba kita bersama-sama ya, Bu Hasanah, bahwa inilah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sudah siap akan menayangkan, silakan. Oke, sudah kelihatan? Iya iya, nge-hang, kelamaan Kelamaan pakai. pakai. Ya. Ini yang saya coba buat, mudah-mudahan ini memang jauh dari harapan, tapi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan apa yang Ibu inginkan dan tentunya juga saya belum laporan ke pengawas tentang progres di bulan ini, Oke. sekaligus juga laporan. Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan, bagaimana sih sekolah sebelum menyelenggarakan kurikulum operasional atau pendidikan kurikulum merdeka, ini saya singkat kurma, memang saya lebih suka kurma, apalagi bulan Ramadan. Jadi memang kita sebelumnya
itu menggunakan kurikulum yang esensial, yang istilahnya darurat lah kita masa pandemi kemarin, dengan KD-KD khusus yang tentunya didorong kepada untuk kompetensi yang berbasis keterampilan atau kinerja, karena memang pada waktu itu seperti itu, dan pembelajarannya pun masih menggunakan tematik integratif dengan berbagai tema sesuai dengan jenjang atau kelasnya. Kemudian karena ini khasnya adalah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan juga dengan karakter yang gitu kan, menggunakan pendidikan karakter yang terpisah dari mata pelajaran. Ini sebelum terkait dengan strukturnya gitu, dan strukturnya pun nyaris berbeda. Ini bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi kami mencoba menerapkan kurikulum Merdeka ini, mencoba dengan daya dukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar, mulai dari pendekatan IT. Mute, suaranya mute, bentar, mute. Masih ya? Kenapa? Suaranya koneksi jaringan ini, waduh. Jaringan ini. Enggak, jaringan ini. Jaringan. Ini jaringan ini Bu nih, satu nih. Keluar ini. Nah, ulangi lagi Bu nih, gabung sekali lagi Bu. Oke, ya, mangga. Ya, gabung lagi nih. Jaringannya berebut Bu. Ini Lagi pada jadi dipakai. ya, Oke. perangkat aja kita coba sesuai dengan apa yang kita miliki, karena memang Ya, kendala lagi suaranya lagi nih. kendala lagi ya. Aduh, mana ini? Ya, seperti itu karena memang kita dibantu dengan dana BOS kinerja, maka kami mengupayakan perangkat-perangkat yang mendukung pembelajaran, terutama pada pembelajaran yang memerlukan kelengkapan seperti IT terutama di sini. Karena terutama pada penyiapan apa istilahnya, penyiapan sebelumnya di pra itu mereka kami dorong untuk memanfaatkan teknologi, maka kami siapkan internet, kemudian jaringan dan sebagainya, termasuk juga kami juga berupaya menyiapkan hal-hal yang mendukung perangkat tersebut. Kemudian kita juga sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, apalagi ini selalu didampingin oleh Bu Mulyati dan dipantau Bu Riri dan juga dimonitoring oleh pengawas. Kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pelatihan, apakah yang sifatnya berbasis mandiri ataupun berbasis kolektif yang diselenggarakan oleh sekolah. Selanjutnya kita menyediakan sumber belajarnya berbasis digital ataupun juga berbasis buku-buku yang sudah kita siapkan melalui Boskin. Selanjutnya kita juga perlu dukungan dengan kepala sekolah yang tentunya dalam ini ada di komunitas sekolah penggerak. Ini jadi kemudian kenapa sih ini karena memang di perubahan struktur mata pelajaran ini nyaris berubah, maka kita juga penyesuaian struktur mata pelajaran sesuai dengan dari Beskap nomor 33 di 2022. Ini merupakan supaya bagaimana guru yang kekurangan mata pelajaran bisa
di kurikulum Merdeka ini semuanya bisa terisi. Itu. Selanjutnya Bapak sekalian, Ibu sekalian yang saya hormati, apa sih perbedaannya antara dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Jadi saya coba lihat, memang kurikulum ini umumnya berfokus kepada intrakurikuler dan tatap muka. Jadi, hanya menyampaikan kompetensi-kompetensi apa yang ada di kurikulum, tentunya di KI dan KD-nya. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini menggunakan panduan 70-80 dari jam pelajaran, sehingga kokurikulernya itu 20-30%. Jadi yang lainnya itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini lebih merdeka, saya kira seperti itu. Jadi guru tidak melulu fokus kepada kompetensi yang dicapai atau di intrakurikuler, tetapi lebih kepada kegiatan kokurikulernya. Kegiatan kokurikuler itu ya kegiatan yang bisa di luar kelas, bisa misalnya juga yang lain gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian ini diintegrasikan melalui penguatan profil Pancasila dengan berbagai dimensi, tentunya dengan tema yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya di kurikulum 13 juga menggunakan pendekatannya yang lalu itu saintifik, gitu kan, untuk semua mapel. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini perbedaannya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi dan kokurikuler melalui proyek penguatan pelajar Pancasila. Bahkan kalau di kita ini kurikulum Merdeka ini diintegrasikan juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, apakah di ekstrakurikuler, di pramuka atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian lalu bagaimana progres yang sedang jalan? Pada hakikatnya memang secara grafik kita memang tidak begitu banyak berprogres, tapi tetap kita berjalan melangkah, kita punya semangat. Kita tetap bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di kelas 1 dan 4 itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan, dan tentunya memang banyak kekurangan-kekurangan yang harus dilakukan. Kemudian kita juga masih menjalankan implementasi P5, seperti kemarin kita kerjasama juga dengan Mandiri FM yang P5-nya ini kita unik kemarin itu lebih kepada dibalik, jadi menggunakan inspirasi, jadi orang tua yang tampil, guru yang tampil, anak yang melihat, kira begitu. Dan disiarkan secara langsung di Mandiri FM. Ini bukan pengen di alam, ini sekedar hanya tugas kita, tugas sekolah untuk menyebarkan, untuk menginformasikan kurikulum Merdeka itu kurang lebih memerdekakan para siswanya. Memang banyak kekurangan dan salahnya. Cuman saya abaikanlah masalah salah urusan nomor sekian. Kemudian kita juga masih ingin mengembangkan instrumen assessment. Jadi apakah buat gurunya mulai dari yang offline untuk kertas, misalnya di buku asesmen formatif, buku asesmen pra dan sebagainya, kita ingin menyiapkan. Nanti mudah-mudahan di ajaran baru kita sudah siapkan sehingga guru mendokumentasi yang namanya asesmen itu dari waktu ke waktu, sehingga mereka bisa merekam. Termasuk juga ingin mendokumenkan profil Pancasilanya dari pengamatannya gitu. Kemudian juga kita masih terus mengembangkan modul ajar, karena memang modul ajar itu tidak bisa statis, karena memang perkembangan zaman, perkembangan siswa, kebutuhan anak yang sering berubah, maka kita terus ingin kembangkan. Dan kita juga ingin nanti di ajaran baru mulai diuji cobakan. Kemudian saya masih lemah dari PMM, karena di PMM kita masih memantau para guru-guru untuk bagaimana menyelesaikan target-target dari
dari topik-topik, karena memang topik sekarang sudah mencapai 30-an sehingga guru belum beranjak berangkat lebih, karena memang juga disadari kesibukan guru yang tentunya ini memang menjadi kendala bagi kami untuk itu. Kemudian kami juga terus mendorong teman-teman untuk memanfaatkan digital, apakah untuk administrasi pembelajaran atau juga administrasi kepegawaian. Jadi itu juga bagi guru dan siswa. Jadi guru siswa juga didorong untuk memanfaatkan digital. Kemudian kami juga masih mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi rekomendasi dari rapot karena memang kita alhamdulillah secara umum rapot 2022 itu membaik dibanding dengan rapot 2021, sehingga kita tetap menengarai mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu diperbaiki. Kemudian selanjutnya kita ingin masih mengkonsep menyiapkan buku pegangan profil pelajar Pancasila bagi siswa. Jadi biar kami juga mengetahui, orang tua juga mengetahui dimensi apa yang diterapkan, elemennya apa, kemudian capaiannya apa. Selanjutnya juga nanti para guru bisa mengukur anak ini sudah mampu, sudah terlihat, sudah menunjukkan apa dan sebagainya. Jadi kita mudah-mudahan ini buku saku profil pelajar Pancasila ini menjadi menjadi juga ini kerjaan baru bagi kami, supaya nanti anak-anak mempunyai buku panduan. Jadi apa yang sudah dikuasai di profil Pancasila. Bahkan kami ingin integrasikan dengan program berbintangnya dengan pembiasaannya, dan bahkan juga kami ingin di sana lebih spesifik lagi untuk yang muslim, ingin juga didorong tentang hafalan-hafalan doa dan hafalan Al-Qur'annya. Saya ingin dimasukkan semua ke dalam buku pegangan profil pelajar Pancasila yang sifatnya buku saku lah kira-kira. Ini sudah saya konsep kisarannya 30 sampai 60 halaman untuk dikantongin siswa, untuk unjukkan atau untuk diberitahukan kepada guru bahwa saya sudah hafal, kira-kira begitu. Dan juga orang tua sebagai penghubung juga biar agak lebih mengetahui, sehingga kontrolnya keberhasilan profil pelajar Pancasila itu bisa terpantau tidak hanya guru, tetapi juga orang tua juga melihat profil Pancasilanya nanti ini ternyata, oh ini yang jenisnya kinerja, yang jenisnya ini capaiannya yang diharapkan seperti ini. Nanti guru bisa memonitoring dan bisa menceklis atau apa. Jadi itu. Nah ini apa yang terjadi hambatan pada penerapan di kurikulum Merdeka. Ini memang kita hambatannya memang kita memang kita sepertinya, saya sendiri juga kurang mengupdate perkembangan dan sepertinya saya pantau juga guru-guru juga sudah tadi itu saya sudah mulai alay dalam memantau di di PMM-nya, karena di PMM itu banyak inspirasi video-video terkait dengan diferensiasi, terkait dengan apapun di sana ada. Ini agak lalai kira-kira begitu, sehingga apalagi di bulan ini memang bulan puasa, saya seperti itu. Jadi pengalaman di kurikulum Merdeka, apalagi di diferensiasi, memang guru-guru saya pantau ini belum begitu paripurna, sehingga mereka terus untuk melihat atau mencoba atau mencontoh video-video yang ada di PMM terkait dengan diferensiasi. Selanjutnya juga kami juga memang terbatas kepada referensi yang cetak dan sebagainya, ya kita harus mendownload kemudian di PMN dan sebagainya. Jadi kelemahan-kelemahan itu kita belum. Kemudian akses yang dimiliki guru, saya terutama ini tidak bisa membagi waktu bagaimana nih manage supaya ini lebih fokus lagi dan sebagainya, karena memang di akhir-akhir ini kami disibukkan dengan pelaporan dan sebagainya,
sehingga ini agak sedikit ini. Tapi kami tetap fokus, tetap semangat untuk bagaimana kurikulum Merdeka, walaupun tidak tidak dengan angka yang luar biasa, paling tidak kita sudah mulai merayap. Mudah-mudahan waktu demi waktu ini tergeser, insya Allah anak-anak menjadi betul-betul menjadi manusia yang merdeka. Kemudian apa sih kira-kira yang akan menjadi solusi bagi kami? Jadi kita ingin lagi-lagi membuat komitmen bersama antara guru, kepala sekolah, wali murid, dan juga diketahui oleh pengawas, membuat kebijakan yang tentunya berkelanjutan, artinya tidak templok ganti. Jadi kita pengen ini terus menerus, sementara memang kita kadang-kadang berubah, karena memang juga regulasi yang ada juga berubah. Kemudian juga seperti apa lagi, kita ingin juga bagaimana fokus anggaran dana ini untuk mendorong pembelajaran yang diferensiasi, tentunya lebih kepada apa yang diperlukan para siswa dan guru, lebih kepada sarana dan prasarana. Mudah-mudahan nanti kita pengen fokus ke sana, biar nanti guru-guru tidak tidak apa yang diketahui saja, biar anak mengeksplor diri, gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian kita ingin terus meningkatkan kualitas tenaga guru, itu baik secara mandiri ataupun terbimbing. Mandiri melalui kami arahkan dengan terus PMM, mudah-mudahan pengawas bisa tetap memantau teman-teman progres daripada PMM-nya seperti apa. Kemudian kita juga ingin membuat di supervisinya lebih intens lagi, tidak berkala tribulanan, bahkan kita ingin per bulan itu kita sudah bisa melihat perkembangan bulan demi bulan, bukan saja di kelas 1 dan 4, tapi ke semua guru, karena terutama di profil pelajar Pancasila ini di P5 ini kami terapkan ke semua jenjang dan kelas. Kira-kira demikian Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi introspeksi bagi kami dan penyemangat bagi kami, karena hanya semangat yang kami punya, Bu. Yang lain-lainnya nomor sekian. Jadi kalau pengawasnya menyemangati, kami semangat lagi. Kalau misalnya ibu ini Bu Mul menyemangati lagi, waduh kita harus semangat lagi. Gimana caranya ini? Jadi kita berupaya kan tidak kehilangan akal. Kira-kira gitu, karena kalau stuck itu seperti air. Ketika air diam berlama-lama, dia akan menguap dan basi, sehingga kebermanfaatannya tidak ada. Kita ingin terus berputar seperti air, membasahi, memberi kehidupan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih Bu apa yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon masukan, saran, dan pendapat baik dari Bu Mulyati sebagai fasilitator dan juga Bu Hasanah sebagai pengawas. Demikian untuk PowerPoint-nya sudah saya sampaikan di grup. Terima kasih dan akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali Pak Bahrudin itu ya, dengan pemaparannya tadi. Memang hanya 5 slide gitu ya, walaupun isinya padat gitu ya, sudah semua tercakup. Terima kasih. Mungkin yang sementara yang saya tangkap tadi ya, mulai dari sebelum ya, before atau sebelum penggunaan kurikulum Merdeka, kemudian kurikulum esensial ya, di mana mungkin berkaitan dengan COVID gitu ya, atau dengan K13 itu yang sementara itu ya, yang disederhanakan. Kemudian ada perbedaannya yang sangat mencolok, di mana pelaksanaannya di antara kurikulum yang esensial dengan kurikulum Merdeka yang sekarang digunakan. Cuman ingin tanya mungkin ya, kan kelas 1, kelas 4
yang sudah, termasuk pada kurikulum atau sekolah penggerak yang mengimplementasikan ya, mengenai kurikulum merdeka. Nah, di kelas yang lainnya apakah masih menggunakan kurikulum yang, sebelumnya atau kurikulum, 2013 atau memang sudah semua? Walaupun secara mungkin dokumennya yang terdaftar hanya kelas 1, kelas 4. Tapi pelaksanaan di lapangan seperti apa, Pak Barudin? Apakah kelas yang lain, selain kelas 1, kelas 4 juga menggunakan kurikulum merdeka atau masih kurikulum yang esensial seperti itu? Kalau untuk selama ini, hampir 1 tahun ini, fokus kelas 1 dan 4 kurikulum merdeka. Oke, Untuk jadi kelas 2, 3, 5, 6 masih menggunakan kurikulum 2013, namun ini kami menyepakati dengan teman-teman untuk KI 1, KI 2 atau istilahnya di pendikar, ini kita arahkan ke capaian profil pelajar Pancasila. Jadi kurikulum merdekanya juga kelas lainnya semuanya ada, khusus di P5-nya. Tapi untuk di capaian di intrakurikuler itu sesuai dengan masing-masing. Kalau di kurikulum 13 dengan KD-nya, kalau di kurikulum merdeka dengan capaian pembelajarannya. Oke. Jadi mungkin yang, mengacu atau berdasarkan, berkaitan dengan kurikulum merdeka, ada hubungan mengenai KI 1, KI 2 ya, tentang sikap ya, seperti itu ya. Tapi kita Maka arahkan ke P5, diterapkannya ya. Kenapa? Diarahkannya ke P5 untuk Iya, jadi diarahkan ke P5 sehingga tidak lagi menjadi bahan baru atau awam ya bagi kelas yang selain kelas 1, kelas 4 seperti itu ya Pak Bardin ya. Betul. Namun mungkin di dalam intrakurikuler gitu tetap pakai KD seperti itu ya. Kemudian yang kurikulum itu adalah CP, itu perbedaannya. Kemudian capaian yang sudah atau progresnya ini saya lihat kan banyak ya. Ada beberapa poin ini mungkin ini kan progres berarti sebelum pelaksanaan dan menginjak ke pelaksanaan kurikulum merdeka. Di sini lihat kan mengenai adanya implementasi kurma 1 dan 4, di mana ini sudah merambah ya. Bahkan mungkin Pak Bahrudin tadi jadi dengan rombel atau kombelnya ya, sudah ke luar Cilegon seperti itu kan ya. Ini peningkatan yang progresnya kemudian tadi mungkin dengan implementasi P5, di mana tadi dan sebelumnya mohon maaf Pak Bahrudin waktu itu tidak bisa hadir pelaksanaan P5 di mana orang tua siswa yang tampil ya, yang tadi katanya bergiliran atau dibalik bukan siswa yang tampil, tetapi inspirasi yang kemudian juga mungkin secara kreativitasnya si orang tuanya. Nah, ini merupakan atau memperlihatkan gambaran di mana betul-betul ada satu mungkin perubahan ya progresnya. Mungkin dulu sebelum ada atau melaksanakan kurikulum merdeka belum pernah mungkin ya. Sebelum ada kurikulum merdeka apakah sudah pernah enggak bahwa kreativitas, kreasi gitu, orang tua tampil gitu di depan umum gitu seperti itu? Belum, Bu. Belum ya, jadi itu yang sangat membedakan. Ya, terima kasih. Namun mungkin yang mencolok di sini ada kan tadi hambatan ya. Hambatan yang paling mungkin bisa dirangkum itu adalah waktu ya, apalagi mungkin dengan bulan puasa. Waktu yang dengan berbenturan kegiatan guru yang juga padat, kemudian juga dengan tuntutan yang harus mungkin ya, wajib yang harus segera dilaksanakan. Nah, ini waktu kemudian juga tadi hambatan itu adalah kekurangan referensi. Kemudian tadi mungkin dengan referensi mengenai bisa sumber belajar, kemudian dengan contoh-contoh lain. Betul memang yang diharapkan itu guru lebih didorong lagi lebih banyak
menggunakan PMM. Karena betul PMM itu adalah semua materi, semua kebutuhan guru tadi disampaikan oleh Pak Bardin, contoh apapun ada di situ. Cuma memang guru juga harus pandai lagi memilah-milah lagi, tidak semua contoh itu cocok. Tetapi paling tidak untuk referensi di situ ada, baik sumber ya, merupakan mungkin tadi medianya, kemudian contoh tadi, contohnya tentang video pembelajaran ya, baik yang terdepresiasi ataupun pembelajaran yang apa namanya, standar gitu ya. Kemudian tadi solusinya mungkin tadi solusinya belum kalau tidak salah solusinya akan meningkatkan atau kebijakan ya, daripada hambatan tadi mengenai kekurangannya referensi, keterbatasannya, waktu ya, kemudian juga, kurang atau belum memiliki dengan pengalaman kemerdekaan belajar. Nah, itu salah satunya atau berapa menjadi hambatan. Namun di sini mungkin solusinya adalah untuk menetapkan kebijakan, yang bersifat efektif. Nah, yang berkaitan dengan ini mungkin inilah nanti tugas pengawas nih. Tadi sudah ibu gurunya menyampaikan gitu ya, menyampaikan apa sih kebutuhan ya, karena memang mungkin, kita ketahui bahwa, pengawas di sini adalah melaksanakan coaching atau pendampingan. Pendampingan menurut kebutuhan guru atau kepala sekolahnya. Ya seperti guru saja dalam pembelajaran aduh maaf, dalam pembelajaran harus, melihat kebutuhan, siswa. Nah sekarang juga mungkin pengawas. Nah ini mungkin untuk, Bu Haji nih gitu ya, eee, mendengar dan melihat apa gitu ya mungkin yang, tadi ditampilkan mengenai pembelajaran terinspirasi, mungkin menurut, Bu Haji harus, seperti apa atau pendekatannya jadi yang ambil gitu ya, untuk melaksanakan coaching-nya, itu seperti apa, prinsipnya apa, metodenya yang paling cocok mungkin ya, apa yang akan digunakan dan mungkin waktunya, kapan sih coaching ini supaya nanti kebutuhan guru itu, tadi yang disampaikan oleh, Kak, ya. Karena mungkin tadi dengan metode, kemudian dengan itu Ratu juga dengan strategi, ya dengan pendekatan gitu. Kemudian tadi juga dengan hambatan oleh sekolah. Nah, tinggal dianalisis ada hambatannya yaitu kekurangan waktu, kekurangan referensi gitu, kekurangan mungkin tadi, guru dalam mengoptimalkan PMM. Nah, ini kira-kira gitu, menurut Bu, pengawas, ya harus seperti apa sih gitu coaching-nya gitu ya, apa yang akan diambil gitu, supaya mungkin tadi permasalahan baik oleh guru, kemudian oleh kepala sekolah ini meminimalkan ya bisa, step by step atau bertahap akan tertutupi, seperti itu. Bisa mungkin sedikit ya, atau memang ke depannya Ibu, bisa saja mungkin kita ke depannya ini butuh ya, jika memang sekolah mengizinkan dan, kepala dan ibu pengawas juga gitu ya, bukan minta ya, bersama-samalah dengan fasilitator gitu. Kita ke sekolah gitu, bukan dalam memang kan di BGB kan tidak ada programnya, tidak ada jadwal ke lapangan. Tapi jika memang sekolah menginginkan, jika sekolah memang mengharapkan, ada tatap muka misalnya terberprestasi ya, biar lebih klop gitu, biar ini kan dengan tatap muka ya, memberikan mungkin tadi dampingannya, ya oleh pengawas, kemudian mungkin yang kalau memang dibutuhkan dengan fasilitator, tidak masalah, memang tidak salah gitu, tidak menyalahi aturan, cuma memang kalau menurut program di BGP tidak ada ke lapangan. Tapi jika dibutuhkan
Ini kalau melalui, virtual begini, apa yang dibutuhkan oleh guru mungkin tidak kurang efektif dan kurang optimal nih, terpenuhi, misalnya gitu ya. Jadi bisa saja nanti ibu pengawas akan ke sekolah, kemudian, bersama-sama mungkin dengan fasilitator gitu ya, kita bersama-sama, sehingga melihat lagi, kita langsung ke lapangan, baik mungkin secara teorinya ataupun mungkin di langsung dalam pelaksanaannya. Nah, yang saya ingin dengar mungkin, dari Ibu, pengawas, nih dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu, guru kelas 4 dan kelas 1 yang mengenai tadi pembelajaran terdiagnosasi. Yaitu ingin meningkatkan, tentang penggunaan metode di dalam proses pembelajarannya, kemudian strateginya, kemudian mungkin permasalahan yang tadi di mana disampaikan oleh kepala sekolah, permasalahan di sekolah SD Secret itu adalah, dengan kurangnya referensi gitu, referensi apa, referensi tadi tentang video pembelajaran, tentang sumbernya gitu. Kemudian tadi kurang waktu untuk mengoptimalkan daripada penggunaan PMM, seperti itu. Mangga mungkin Bu Hasan ada sedikit, cerita seperti apa untuk ke depannya? Ya, Iya, ya, iya. terima kasih Bu Mul sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dari awal saya memperhatikan di video pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Mut, Bu Ratu, ya Bu ya. Sebetulnya kalau saya perhatikan memang untuk proses pembelajaran itu sudah cukup baik ya Bu ya. Cuma saya belum melihat secara detailnya bagaimana anak-anak kita ini yang sebenarnya, karena ini kan melalui daring, kemudian juga videonya terpotong-potong ya Bu ya. Kalau saya perhatikan punya Bu Ratu itu tadi videonya kayaknya kepanjangan di pendahuluan ya Bu ya, di kegiatan awal itu kayaknya terlalu panjang juga. Eh, Sebaiknya ya nanti kita perhatikan juga untuk kegiatan itu di kegiatan awalnya, kemudian kegiatan intinya, sampai kegiatan penutupnya. Kemudian juga Ibu yang tadi diinikan mengenai metode kata Ibu tadi ya Bu ya. Mhm. Kalau menurut saya metode itu lebih karena ini pembelajaran terdiferensiasi, berarti mungkin metodenya juga ibu guru ini harus memperhatikan kondisi siswanya seperti apa. Biar dalam penggunaan metode kita itu pas gitu. Kalau saya hanya menyampaikan misalnya harus begini, ternyata kondisi siswanya berbeda. Nah, maka dari itu saya mohon juga ini kalau bisa ya Bu, kapan-kapan Ibu juga selaku fasilitator, saya juga ini cobalah kalau bisa melihat langsung gitu Bu ya, tatap muka gitu biar kita bisa melihat nih seperti apa sebaiknya yang harus kita gunakan, metodenya metode apa dengan melihat kondisi siswanya langsung seperti itu. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Bahrudin ya Bu ya, ada beberapa progres dari sekolah itu diantaranya ada implementasi kurikulum Merdeka atau Kurma 1 dan 4, kemudian implementasi kurmanya, termasuk monitoring PMM-nya dan sebagainya. Dan di sana juga Pak Barudin mengungkapkan ada beberapa hambatan yang tadi diungkapkan oleh Ibu juga, diantaranya tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Jadi biasanya karena memang ini siswa-siswa ini selalu dijejeli oleh guru-gurunya saja gitu Bu. Ya sekarang ini kan kita harus memberi kesempatan yang banyak terhadap anak-anak kita biar anak kita ini belajar mandiri, kemudian juga dia banyak belajar bukan hanya dari gurunya saja, tapi juga bisa melihat dari kondisi lingkungan, kemudian juga dari media dan sebagainya. Kemudian juga ini tadi keterbatasan referensi juga Bu ya, ini yang disampaikan oleh Pak Bahrudin tadi. Memang sih Bu ini kalau untuk referensi ini ya memang agak sulit juga Bu ya. Kemudian juga akses yang dimiliki dalam pembelajaran belum merata. Betul Bu di sini. Kemudian juga manajemen waktunya juga ya.
Nah, solusi yang disampaikan oleh Pak Bahrudin tadi itu adalah menetapkan kebijakan yang bersifat efektif katanya. Kemudian juga berkelanjutan. Itu bersama-sama dengan guru. Mengoptimalisasikan atau anggaran yang ada untuk meningkatkan fasilitasi pendukung pendidikan. Jadi selama ini mohon maaf ini Bu ya, untuk anggaran ini memang Pak Barudin ya ini cukup banyak sekali gitu. Anggaran di kegiatan-kegiatan seperti ini juga kan butuh pulsa dan sebagainya ya Pak Barudin ya. Ini memang harusnya kita apa anggarannya itu harus kita optimalisasi sebaik mungkin. Jadi kalau selalu ada kegiatan-kegiatan ya otomatis menggunakan dana-dana dari sekolah itu. Kemudian juga meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya, ya baik secara mandiri ataupun terbimbing. Jadi selain siswa-siswanya tadi kita untuk pembelajaran harus berfokus pada siswa, guru-gurunya juga perlu ini Bu ada perbaikan ya dari segi tadi penyampaian pembelajarannya, metodenya dan sebagainya juga ini perlu ada. Kemudian juga intensitas monitoring dan supervisi pada P5. Terus terang Bu, untuk saya sendiri di sekolah Pak Bahrudin ini mungkin agak jarang juga Bu. Masalahnya Cilegon ini sekarang kekurangan pengawas Bu, jadi banyak sekolah yang harus kami datangi juga. Kami ada 2 kecamatan sampai 40 Bu. Ini makanya kami juga kadang mau kemana dulu ya ini kadang kami sudah susun di kami sendiri jadwalnya ternyata ada halangan dan sebagainya. Nah, sekali lagi untuk metode tadi silakan Bapak Ibu guru yang bisa menentukan asalkan tadi harus melihat kondisi dari siswanya itu sendiri. Mungkin itu saja Bu yang saya sampaikan karena melihat tadi pembelajaran Bu Ratu dan Bu Mut juga apa yang disampaikan oleh Pak Bahrudin. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu pengawas, Bu Haji. Ya, sudah ada masukannya, kemudian menyimpulkan apa ya yang tadi dipaparkan oleh Ibu, yang sedikit saja mungkin akan karena memang sekali lagi, dengan kegiatan virtual ini, satu juga terbatasnya waktu, kemudian juga mungkin tadi ya, lebih ke penjelasannya kalau lain dengan, tatap muka ya Bu, sana ya? Betul, akan melihat seperti apa anaknya, kondisinya seperti apa, seperti itu, iya, oke ya. Jadi sekali lagi terima kasih, untuk Ibu Ratu untuk kelas 1 dengan Ibu Mutahana yang sudah ya memaparkan, kemudian juga menayangkan videonya. Walaupun tadi mungkin ada sedikit ya satu kendala, ya teknik ya, mengenai, suara, kemudian dengan pemutarannya, mungkin tadi suaranya baik mungkin dicoba dengan, di YouTube juga kurang optimal, tetapi bisa sampai selesai walaupun tadi mungkin ya tadi tersendat-sendat sehingga kalau mau kita menganalisis juga tidak bisa utuh ya Bu Hasanah ya, Betul, betul Bu. seperti itu, tidak seperti sepenuhnya, cuma mungkin bisa saja sedikit ditangkap. Tapi hanya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Muta, kemudian dengan Bu, Ratu di mana betul tadi apa yang disampaikan mungkin setuju dengan Bu, pengawas, di mana metode itu tidak akan sama karena penggunaan metode itu, yaitu harus disesuaikan referensi atau relevan dengan, mata pelajarannya, kemudian cocok dengan kondisi siswanya gitu ya. Karena tidak setiap mata pelajaran metodenya itu pasti cocok, tidak gitu ya. Seperti tadi contohnya mungkin strateginya kalau anak kelas 1 tadi dapat
pas menyanyikan lagu Indonesia Raya malah tidak suka, ada yang tidur. Tapi kenapa pas, pelajaran bahasa Indonesia, malah semangat pengen ke depan, seperti itu. Nah itu berbeda-beda, seperti itu. Nah strateginya kan berbeda-beda. Jadi sekali lagi, mungkin untuk di, sekolah ya, di SD, metode metode pembelajaran kan lebih banyak menggunakan ya tadi diskusi, lebih kerja kelompok kan itu lebih, familiar ya. Nanti itu dicocokkan dengan metode dengan mata pelajarannya. Kemudian tadi dengan kebutuhan siswa. Cuman mungkin ini yang ini digarisbawahi saja, yang prinsipnya bahwa pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi betul-betul yang diperhatikan adalah kebutuhan siswanya. Nah, kebutuhan siswa itu dari mana akan melihatnya? Nah, tahapan supaya tahu kebutuhan siswa, makanya sebelum guru membuat modulnya, sebelum guru itu melaksanakan terdiferensiasi, ada 3 hal nih langkahnya. Kalau tidak salah kemarin sudah disampaikan ya kita ke Ibu, ke Bu Guru, bahwa sebelum, sebelum membuat modul, sebelum pelaksanaan, supaya benar-benar terakomodir kebutuhan siswa itu sendiri, bahwa guru itu harus melakukan pemetaan kebutuhan. Nah, dari hari ini nih, besok pelajaran apa? Sesuai dianalisis hasil pembelajaran hari ininya untuk besok. Nih kebutuhannya apa nih gitu, kebutuhan siswa. Jadi dipetakan. Kalau di zaman kurikulum sebelumnya kan ada pemetaan KD ya, pemetaan seperti itu ya Bu Mut ya. Nah ini pemetaan kebutuhan siswa, dipetakan dulu. Berapa orang yang butuhnya, metodenya apa, strateginya apa, kan gitu ya. Kemudian alat peraganya, tadi yang berlain-lainan. Sehingga nanti akan terbentuk pembelajaran terdiferensiasi. Jadi sebelumnya dipetakan dulu. Pemetaan guru dulu memetakan kebutuhan siswa. Maka yang keduanya adalah merencanakan pembelajarannya itu sendiri, pembelajaran terdiferensiasinya gitu ya. Yang berdasarkan tadi hasil pemetaan. Oh, pemetaannya bahwa pembelajaran misalnya IPAS ini hanya membutuhkan 2 metode saja. Metode yang akan dipakai adalah diskusi, kemudian juga tadi dengan kerja kelompok. Ya, kemudian tadi dengan penggunaan asesmennya. Asesmen juga ini nanti hasil dari pemetaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi, ya, melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam situasi yang sedang berlangsung atau situasi pembelajaran hari ini dan untuk besok kan dievaluasi. Maka itu nanti baru akan tercipta betul-betul mungkin pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi atau bisa mengakomodir ya kebutuhan siswa. Itu aja yang digarisbawahi supaya nanti bisa pelaksanaan dalam prosesnya baik metode, baik strategi itu akan betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa. Tadi betul dengan, Ibu pengawas bahwa metode itu akan berbeda-beda ya, penerapannya. Di mata pelajaran yang satu dengan yang lain mungkin akan berbeda. Kemudian di satu siswa, dengan siswa yang lain juga akan berbeda. Jadi tergantung kondisi dan lingkungan ya Bu Haji ya, seperti itu. Ya, Bu, Ya, Mut ya? Bu Ratu. ya. Kemudian mungkin dengan, sedikit masukan untuk Mbak Barudin nih, karena memang permasalahan atau hambatannya adalah satu waktu ya, waktu, di dalam pembagian waktu, untuk mengunjungi atau PMM, kemudian referensi. Nah ini fokuskan saja solusinya, nah itu yang menjadi hambatannya gitu. Nah seperti apa? Nah nanti mungkin mana yang bisa dikurangi porsinya kegiatan sehingga nanti PMM yang tadinya misalnya 5%, nah ditambah menjadi 10%. Nah, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa diambil gitu ya waktunya, itu nanti bisa jadi memanage waktu sehingga nanti, tadi kekurangan pembelajaran merdeka itu akan, diminimalkan.
Kemudian guru akan lebih mungkin tadi mengoptimalkan, penggunaan PMM itu. Jadi dari sekarang kegiatan-kegiatan ini ke depannya nanti dievaluasi, dianalisis bersama-sama dengan guru, ya solusi untuk mencari solusi hambatan yang dihadapi, bersama-sama mana sih yang akan dikurangi gitu ya kegiatannya, sehingga tadi yang menjadi satu kebutuhan, yang menjadi hambatan itu bisa terpenuhi, gitu ya. Tadi referensinya yang kurang. Nah, banyak referensinya bukan dari buku pembelajaran, dari tadi dari modul, kemudian dari contoh-contoh praktik baik, segala sesuatu itu ada. Tinggal saja pilih di situ ya. Cuma tadi sekali lagi pilih-pilih, guru juga harus cerdas, harus, teliti, jadi tidak semua contoh di situ langsung diterapkan ya, bisa digunakan. Sekali lagi terima kasih. Jadi untuk yang, hambatan tidak begitu signifikan atau tidak begitu mendasar, hanya pemberian waktu dan, referensi bisa dicari di mana saja. Jadi tidak ada hal yang berat ya. Terima kasih ini mudah-mudahan tadi, progres-progres yang, banyak itu menjadi satu kebanggaan, menjadi satu pionir, satu juga mungkin, contoh untuk sekolah-sekolah, lain baik mungkin yang sama-sama menggunakan kurikulum merdeka ataupun menjadi, contoh, menjadi barter dari sekolah yang belum melaksanakan, implementasi, kurikulum. Ini adalah, hasil usaha atau hasil dari ya kerjasama ya, teamwork antara kepala sekolah, guru, tentunya dengan dampingan memantau dari kejauhan, memantau kita dari, ya melalui mungkin informasi seperti itu ya Bu Hasanah ya, sehingga Ya. tidak ketinggalan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi progres itu. Sekali lagi mohon maaf ke Bapak Bahrudin waktu pas pelaksanaan, gebyar ya untuk orang tua murid tadinya ingin gitu, melihat sekali apalagi itu menjadi satu, satu yang baru, hal yang baru memang belum. Padahal Ibu saya Semenjak jadi siapin kepala satu sekolah saya belum pernah ada Ibu saya siapin satu orang waktu tua, buat karaokean itu, Bu. Koneksi jaringan. Iya, jadi, mudah-mudahan tadi orang tua itu dengan sekali sudah tampil nanti ke depannya juga mungkin akan lebih lagi kerjasamanya ya untuk meningkatkan sekali lagi. Sekali lagi terima kasih mungkin, Bu Ririk untuk yang masih stay itu ya alhamdulillah, sudah melihat tadi untuk videonya, kemudian sudah memaparkan, melihat juga tadi, yang disampaikan oleh Pak Bahrudin mungkin, sebelum ditutup ada masukan hal yang, ingin disampaikan. Kalau suaranya masih ada untuk Bu Riri, tapi kalau sakit dengan bahasa begini, ya terima kasih mudah-mudahan nanti masukan dari masukan dari Ibu pengawas itu jadi satu motivasi ya, untuk Pak Bahrudin, untuk guru-gurunya. Kemudian juga tadi Ibu tidak salah, sudah baguslah istilah sudah ada video, sudah berusaha, tetapi ada hal, tapi betul, tadi pembagian porsi waktu yang harus diperhitungkan antara kegiatan awal ya Bu Hasanah ya, kegiatan inti, itu harus sama mana yang lebih banyak. Jangan lebih banyak porsinya yang tidak begitu penting, seperti itu. Ya Bu Ratu ya? Jadi pembagian porsi waktu antara kegiatan awal sampai akhir, lihat kedalaman materinya, lihat ini, maka waktu itu yang, bisa menentukan keberhasilan nanti pembelajaran. Itu sudah disampaikan oleh Ibu pengawas juga ya, seperti itu diperhatikan ke depan. Sekali lagi terima kasih, untuk, waktunya, ya mudah-mudahan kegiatan PMO ini nanti untuk ke depannya lebih ini lagi, dipersiapkan lagi untuk penggunaan videonya atau IT-nya ya, supaya mungkin bisa diminimalkan ya, ya tekniknya, kegagalan tekniknya. Ya mangga Pak, Ibu, Ririk mau menyampaikan sebelum
diakhiri atau memang seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Ati, Bu Hasanah, Pak Sama-sama. Rudin, Bu Ratu, Bu Mutmainah yang sudah jadi aktris-aktrisnya tadi ya. Oke. Aktor. Ya, mohon maaf tadi saya juga di videonya tidak bisa menyimak secara Utuh ya. sepenuhnya, betul. Mm-mm. Tapi sudah ada di YouTube ya, tadi sudah ditaruh di grup Di juga. grup ya. Ya, Oke. tunggu sebentar. Oh, nggak masuk. Oke. Nah, tadi di awal tadi aktor aktrisnya siapa ya tadi? Yang ada Indonesia Raya dia tadi, tapi komentarnya sudah hampir sama saya, hanya menguatkan. Ini terjadi di banyak tempat Ibu dan Bapak, di banyak guru juga, bahwa keasikan di awal gitu ya, keasikan dengan pembiasaan, kemudian akhirnya waktunya habis ketika untuk porsi yang intinya malah justru dapat sedikit. Nah mungkin juga dengan Pak Rudin mungkin selaku kepala sekolah, mungkin kalau misalnya dengan tadi mungkin contohnya pembiasaan tadi dengan lagu nasional, mungkin bisa dibagi nih kalau lagu nasional mungkin pada saat acara sekolah gitu ya bareng, misalnya pada saat upacara bendera atau apa, khususnya misalnya yang tadi Indonesia Raya gitu, karena itu satu relatif cukup panjang untuk pemilihan untuk membangkitkan nasionalisme itu bagus dan saya mendukung sekali. Namun kita perlu memainkan waktu tadi ya, mungkin di kelas bisa dipilih yang mungkin lagunya agak pendek. Untuk lagu-lagu yang panjang perjuangan itu mungkin bisa di momen yang untuk seluruh sekolah, misalnya pada saat upacara, atau mungkin pada saat hari-hari tertentu, hari Jumat misalnya ada hari nasionalisme atau hari apalah misalnya seperti itu. Jadi untuk pembiasaan dan menanamkan nasionalisme yang lewat lagu ya, karena pembiasaan itu bisa dipilihkan yang relatif lebih pendek. Atau mungkin juga kalau nanti jam materinya dari hasil asesmen diagnostik misalnya siswanya sudah banyak menguasai, nah mungkin agak lebih panjang, jadi permainannya di situ gitu. Kemudian ini tidak hanya terjadi di sini kok, di hampir semua tempat itu keasikan di awal tuh sampai di intinya tuh udah nanti akhirnya kejar-kejaran waktu, aduh waktunya udah habis, jadi dihabiskan di awal gitu. Nah kemudian tadi secara keseluruhan ini ya bagus tadi fokusnya untuk pembelajaran terdiferensiasi ya. Dua-duanya pembelajaran terdiferensiasi ya tadi ya fokusnya ya. Nah, menurut saya sudah bagus tadi apa yang diperagakan ya, atau yang di ini kan mungkin Bu Mutamima atau Bu Nurjana, Bu Ratu juga ketika melihat video itu sendiri merefleksi itu seperti apa gitu, mungkin bisa ditanyakan lagi ya, menurut ibu sendiri ini kurangnya di mana, ada yang mungkin dalam tanda kutip anehnya di mana ini gitu, mungkin dari keseluruhannya nanti persentasenya juga kan idealnya berapa tuh ya kalau pembukaan, pendahuluan sama penutup itu kan harusnya lebih banyak di intinya ya. Nah nanti coba dilihat sendiri tuh, dilihat kembali tuh persentasenya seberapa, kemudian di penyampaian diferensiasinya di mana saja, karena tidak semua materi itu mungkin kita bisa lakukan diferensiasi secara penuh ya. Mungkin diferensiasinya juga oke, kita bisa melakukan dari penyiapan kontennya, kita bisa tambahkan di konten, nanti dilihat sendiri, direfleksi sendiri kembali. Untungnya di video kan adalah seperti itu, nanti bisa diskusi dengan Pak Bahrudin juga untuk memperbaiki misalnya. Terus kalau bisa ada produknya, atau mungkin ketika juga memfasilitasi keberagaman potensi peserta didiknya untuk menghasilkan produk, itu memungkinkan nggak nanti sesuai nggak dengan tujuan pembelajarannya gitu. Jangan sampai ketika misalnya menyampaikan diferensiasi tetapi tidak berdasar pada
tujuan pembelajarannya atau CP-nya. Misalnya katakanlah di bahasa Indonesia CP-nya anak bisa menulis gitu ya, anak bisa menulis sesuatu, misalnya tadi menulis apa tadi, perintah dan bukan perintah ya, gitu misalnya. Nah, tetapi nanti ketika di produknya ada anak yang diminta karena dia senang berbicara, anaknya diminta berbicara. Nah, nanti tidak terjawab CP-nya, tapi dia sudah berdiferensiasi secara produk gitu. Nah, kehati-hatian dan kejelian untuk melihat pembelajaran terdiferensiasi itu salah satunya di situ. Jadi kembali lagi kepada capaian pembelajaran yang dikehendaki. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Semangat Ibu-ibu dan Bapak-bapak, sudah bagus. Pak Barudin, Bu Hasanah, terima kasih. Ini Bu Ati juga nih ya, timnya benar-benar solid nih di Cilegon nih, Iya, dampingannya Bu Hasanah. Cilegon. Terima kasih ya, pertahankan kesolidannya lagi Ibu dan Bapak. Ini dan Pak Barudin berhasil mendigitalisasi gitu ya, memelaikan gurunya, meliterasi gurunya dengan digital. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Sami-sami. Sekali lagi terima kasih Bu Lilik ya atas masukannya, motivasinya. Mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan, satu suntikan imun ya. Imun yang sudah sehat tambah sehat lagi gitu ya untuk SDT Kerut ya. Karena memang tadi sekali lagi bukan anomali ya. Pak Baru ini disebut sekolah anomali nih. Karena anomali dari model, harusnya Pak anomali Barudin itu harusnya bukan nomor di model 1, harusnya di model 3 harusnya. terbalik gitu ya. Iya, tapi ada penyimpangan. Apapun modelnya yang penting bisa bermanfaat. Iya betul. Ya, mudah-mudahan ya. Tadi ingin sekali lagi kalau ada pameran, kemudian ada kreativitas orang tua murid nanti yang tampil nyanyi, tampil nari. Kalau ada waktu pengen lihat nih gitu ya, karena lucu kali ya Berik ya, bisa kebayang gitu kalau orang tua memang istilahnya benar-benar ini lagi. Orang tua yang tampil, anak yang mendirect, anak yang memanajemen itu bagus banget. Jadi Iya. anak diajari untuk memanajemen, misalnya sebuah pementasan, oh dia ngajarin orang tuanya, mama ini harusnya mama berdirinya nggak di sini nanti, nah pintar. Jadi dia kita bantu untuk menjadi pemimpin. Iya. Kecil-kecilan Itu sudah dari diterapkan mungkin oleh Profil Pancasilanya ada di capaiannya. Jadi tetap keterlibatan anak ada, dia dilibatkan sebagai untuk belajar memimpin, mengarahkan. Justru itu ya yang kita Poinnya cari di gitu situ, dengan penerapan P5-nya itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bapak Rudin, progres-progresnya yang sudah ini. Mudah-mudahan tadi hambatan tidak bukan menjadi hambatan yang berarti ya, itu yang mudah sekali lah istilahnya ya. Mungkin bisa dicari solusi dan dijalankan solusinya. Hanya hal-hal yang tidak teknisi seperti itu ya Bu Lilik. Mudah-mudahan ya dengan dukungan tadi, dengan dampingan Ibu Pengawas, Bu Hajar Hasanah yang selalu solid, selalu tampil gitu ya, di mana kegiatan selalu hadir, walaupun tadi ada kegiatan di kantornya tapi tetap menyempatkan. Kemudian juga ke Bu Lilik tidak kalah gitu ya, terima kasihnya ini dengan sering ya udah berapa kali ya dampingan PMO itu dengan berbarengan berbentrokan dengan kegiatan di luar, tapi tetap aja menyempatkan untuk ia hadir, untuk memberikan masukannya gitu ya. Khusus mungkin ke SD Tikrit, Bu Bahrudin ini spesialis ya, juga selalu ingin lihat progresnya seperti apa. Memang dari awal saya laporkan ini SD Cikerut beda di antara SD yang lain karena berbasis digital, apa-apa digital memang seperti itu. Nah ini memang ada satu tidak menyimpang dari tujuan tadi kurikulum merdeka ya, karena memang guru harus melek daripada tadi ya informasi digital itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ya sebesar-besarnya Pak Barudin dengan mungkin tadi masukan, penyampaian dari saya pribadi banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita menjadi satu tim ya Bu Haja ya, Bu Haji ya. Kita ke depannya supaya lebih ini, kemudian murid juga jangan bosan untuk selalu mendampingi sekolah, khusus mungkin binaan saya pribadi dan saya gitu ya. Dan semoga cepat sembuh batuknya, sehat lagi.
sebelum ditutup ada pertanyaan mungkin dari kepala sekolah atau dari yang lainnya? Sedikit Bu, tapi Ah, bukan terkait hal ini. Ada ah, kemarin ada informasi terkait dengan eh, apa tuh kuesioner terkait oh, dengan pengisian eh, B Data IKM ya, Pak? ya bukan bukan Oh. eh, bos bos kinerja. oh, Nah, dalam edaran sih memang di situ tidak muncul PSP angkatan 2, Bu. betul, betul, betul. Apakah memang kami didorong tetap untuk mengisi kuesioner itu atau memang harus abai? Karena dalam surat di lampiran 2 Ya, itu hanya untuk PSP angkatan satu 1 dan 2 bagi yang PAUD TK. PAUD Nah, dengan kalau ini ya yang SLB, SD-nya, SLB. SD-nya itu hanya angkatan 1. Mohon petunjuk, Bu. Betul. Oke. Maka pada Bu Lilik ataupun saya tidak jadi masalah. Yang sudah diinikan Bu Lilik ya, memang dari Bu Jehan, kemudian dari Bu Lilik kan ke grup, kemudian saya sampaikan lagi, teruskan lagi. Tapi di situ juga kan dilingkari oleh Bu Jehan ya. Memang betul kalau untuk ke Monep itu secara daring itu kan ya. Tadi untuk SD kan abaikan saja untuk angkatan 2. Karena itu hanya untuk angkatan 1 SD, SMP, SMA. Tapi angkatan 2 tidak untuk SD. Hanya TK dan PAUD dan SLB kalau tidak salah ya Bu Lilik ya. Iya, Seperti betul. itu. Ya, boleh mungkin ditegaskan lagi oleh Bu Lilik diperjelas seperti itu ya. Iya, iya. Saya pikir apa yang disampaikan Bu Anti sudah sejalan, jadi seperti dilaksanakan seperti bunyi suratnya saja. Untuk di angkatan 2 tidak tertera di dalam bunyi surat itu untuk SD, maka SD tidak perlu mengisi untuk survei BOS atau BOSKIN di PSP tersebut. Itu. Satu lagi, Bu, Ya. terkait dengan kami memang kemarin di awal sudah perencanaan di anggaran terkait dengan bahan ajar, karena bahan ajar yang sudah kita punya itu sudah ada terbaru gitu ya, dengan CP-nya yang terbaru. Nah, sampai saya ini belum dapat informasi terkait dengan buku cetak, dan yang ada dari berbagai penerbit ke sekolah menyampaikan itu diberikan kepada sekolah untuk memilih dari produk mana terkait dengan bahan ajar buat siswa, karena kami penting buat nanti menganggarkan untuk di kelas 1, 4, 2, dan 5 kurikulum merdeka. Mohon petunjuk terkait dengan bahan ajar buku. Bu Lilik untuk bahan ajar yang mungkin ditawarkan ya oleh beberapa distributor mungkin ya baru ini ya. Ya, kami belum dapat edaran dari pusat terkait dengan pemanfaatan bahan ajar yang elektronik atau seperti apa. Tetapi ada yang menawarkan Hampir distributor. semua penerbit itu menawarkan buku yang konon katanya isinya sudah revisi sesuai dengan beskap. Kami belum bisa ke sana karena belum kami minta petunjuk, karena kami ini terprogram Bu ya. Jadi kita menunggu informasi atau instruksi atau edaran terkait dengan pemanfaatan buku ajar, sehingga kami bisa nanti menganggarkan buku itu dalam anggaran BOS supaya tepat sasaran, kira-kira begitu. Kalau tidak salah mungkin ini hanya masukan aja ya. Kalau untuk malah di grup apa sudah di-share nggak ya? Ada yang buku tadi sumber itu, tapi hanya untuk kelas rendah 1, 2, 3 yang bisa sudah bisa di-download ya. Itu sudah sesuai dengan mungkin CP baru. Kalau Tetapi itu ya Bu, hanya yang akan kita beli melalui pemanfaatan uang BOS gitu, yang cetak. oh ya, itu sudah bisa di-download gitu ya. Ibu udah pernah di grup nggak ya ini linknya ya? Kalau tidak salah. Kalau belum punya nanti bisa diinikan. Memang sudah ada waktu di grup itu dengan Bu Jehan itu grup Pasir Bu Rik ya. Bukan buku Ada. digitalnya, buku cetaknya. Oh, yang sudah jadi bawa bukunya ya, cetaknya ya.
Nah, kalau tidak salah ini pelajaran dari angkatan 1 Pak Bahrudin. Di angkatan 1 itu ada di sekolah, salah satu sekolah dampingan fasilitator saya, itu ada juga seperti ini Pak Bahrudin, dan kepala sekolahnya terlanjur memesan begitu ya. Nah, tapi ternyata mekanisme pemesanan itu ada di Siplah. Ya. Dan di Siplah itu juga ada istilahnya apa ya, penerbit-penerbit atau rekanan yang sudah ditunjuk gitu. Satu, kita perlu kewaspadaan ketika ada distributor yang menawarkan, karena memang mungkin ini kalau kita lihat dari sisi bisnis kan peluang juga gitu ya Pak ya. Kita perlu kehati-hatian sebagai Ya, pengelola. karena memang di Ini. Siplah sendiri kita diarahkannya kan sesuai dengan edaran itu melalui akun kementerian begitu. Nah, Bukan betul. langsung Itu Siplah gitu. Ini prosedurnya sudah dari Siplah ya. Ya, Siplah. Oke. Kalau untuk perkembangan buku yang sudah ini dari BSKAP, saya terus terang saya juga belum melihat gitu ya Pak ya, belum melihat dan memahami. Bahkan saya baru pertama kali ini mendengar dari sekolah ini bahwa surat edaran untuk pembelian atau pengadaan buku pelajaran itu sudah ada. Belum ada, Nah, Bu. Bapak taunya dari mana? Gini buat maksud saya gini. Ada distributor datang terkait dengan dia membawa surat. Bukan menawarkan produk. Saya hanya akan menunggu edaran dari yang berwenang. Nah, apakah itu saya harus menggunakan BSE atau ajar lainnya? Cuman dari berbagai penerbit itu sudah dibebaskan Pak, silakan pilih yang dan ini yang menjadi masalah bagi saya. Makanya saya masih tutup di RKS juga masih saya hidden terkait dengan pemanfaatan itu. Iya, langkah Pak Bahrudin betul itu. Karena yang tadi saya sampaikan, saya belum membaca, belum melihat, belum pernah mendengar ada keluaran untuk ini, betul. Jadi ketika itu datang dari produsennya, mungkin perlu kewaspadaan saja Pak, agar tidak tadi yang terjadi di angkatan 1 dampingan saya itu, dia sudah terlanjur memesan, sudah mengiyakan ketika distributor itu datang, ternyata dia tidak sesuai dengan mekanisme begitu. Jadi ketika himbauan itu ada atau surat edarannya ada, lalu jalani melalui mekanisme yang sudah ditentukan, misalnya harus beli melalui Siplah, order melalui Siplah, lakukan itu. Namun ketika di luar itu, meskipun dia mungkin membawa surat atau apa gitu, itu yang perlu diwaspadai, perlu di cross check kembali. Terima kasih kewaspadaan Pak Bahrudin untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi mungkin tadi disimpulkan betul ya, tindakan Pak Bahrudin sudah pas, tidak langsung menerima, tidak langsung memesan, tapi nanti sesuaikan saja dengan juknis ya, juklak ya istilahnya ya, dengan peraturan yang ada, itu sudah benar. Jadi sementara ya abaikan saja aja. Kan LKS-nya belum ini, nanti ya kalau siapa tahu pas mendekati dengan tahun ajaran untuk membuat tadi ke penggunaan mungkin uang atau dana, nanti sudah ada lagi informasi atau tadi peraturan yang sudah ada regulasinya. Ya, Pak Bahrudin ya. Jadi untuk sementara sudah benar meng-cancel atau menolak dulu gitu ya, dengan baik, bahwa ini kita menunggu peraturan yang berlaku saja. Ya, Bu Rini seperti itu ya? Iya, betul. Malah kalau bisa guru-gurunya didorong bikin bahan ajar sendiri aja, Pak. Di Cilegon sedang dicoba, karena di Cilegon konon ada Bosda yang didorong gurunya yang membuat semacam LKS. Nah itu, jadi produk sendiri lebih ini, terus kalau di kelas masing-masing itu sendiri juga lebih sesuai dengan kebutuhan gurunya, dan gurunya memahami muridnya kebutuhannya apa. Ya cuman masukan kali, kalau nanti memang betul-betul mengimplementasikan atau mengaplikasikan uang dana Bosda untuk menggunakan modul atau buku ajar, tetapi kalau memang buku ajar itu diperuntukkan untuk sekolah penggerak, maka yang membuat atau yang jadi timnya itu harus dari guru penggerak.
ya, supaya nanti relevan gitu isinya. Jangan sampai menjadi satu tadi mungkin, permasalahan atau menjadi satu keresahan. Contohnya di dalam, pelaksanaan mungkin tadi, asesmen, sumatif. Karena yang membuat soalnya tim, di mana gurunya atau timnya itu bukan guru dari yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sehingga itu berbeda. Jadi aja menjadi satu bukan keributan, menjadi satu, permasalahan yang ada. Ya, jadi itu masukannya nanti kalau memang, di Cilegon akan membuat tadi ya, Bu, ya, ke sumber gitu, buku, ya diusahakan kalau memang buku itu diperuntukkan untuk ke sekolah penggerak, ya gurunya yang menjadi atau kepala sekolahnya gitu ya, yang menjadi tim, penyusun atau penelitnya itu adalah yang bergerak di dalam sekolah penggerak itu sendiri, ya. Supaya memang relevan gitu isinya, kontennya. Tidak ke mana, ini ke A, ini ke B, seperti itu, ya. Paling tidak seperti itu. Jadi sekali lagi masukan ini tadi jangan lupa tadi sesuai mungkin dengan pertemuan dengan Bu Lilik, bahwa nanti tahun, ajaran kedua, SD Cikerut kan nanti kelas 2, kelas 5. Ya. Nah, supaya tadi mungkin, ke materinya atau ke ilmunya gitu ya, untuk guru kelas 1 dan 5 itu mengikuti siswa gitu nanti ya Bu Lilik ya? Iya, Karena nanti masing kelas. akan, ya kalau ada kegiatan BIMTEK lagi itu adalah untuk kelas 1 dan kelas 4 gitu ya Bu Lilik ya? Kalau tidak salah. Jadi nanti kelas Bu Ratu ya itu Ikut mengikuti naik kelas. siswanya, ikut kelas. Jadi kelas 2-nya yang siswanya ini. Bu, Muti seperti Berarti itu. sampai kelas 6 ngikutin terus, Bu? Iya. Iya betul, sampai 3 tahun praktik, penerapan Ya boring ya sekolah boring. penggerak. Jadi ketemu sama muridnya lagi, karena nanti CP-nya beda yang dipelajari tapi kan, CP-nya beda dengan yang Hilang, CP sekarang. hilang siswanya dari A ke B, pindah ke B ke A nggak apa-apa, Bu. Tapi jenjangnya tetap. Iya nggak apa-apa kalau kelasnya dikocok. Misalnya ada kelas 2-nya ada 2 rombel Iya, gitu, nanti iya. siswanya di ini nggak Nah, nggak apa-apa ya. tapi Bosan aja. tapi guru dan siswanya Iya, naiknya sama barengan. Gurunya aja yang mengikuti gitu ya, sehingga Iya. kan tidak satu terima seperti itu. Ya itu saja mungkin Pak Barudin, terima kasih ya. Tadi mudah-mudahan apa yang dipertanyakan bisa terjawab tadi dengan puas. Ya kalau tidak puas nanti jangan cari kepuasan di luar, dibaca-baca saja. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Sana dan mohon maaf semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan sampai nanti maghrib kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan menjadi ibadah yang berkah. Sebelum ditutup nih, sebelum nilai kampanye, Pak Barudin minta dipoto bersama, mumpung ada Bu Sudah, Lilik Bu. juga. Sudah, Bu. Bukan yang beginian, Oh, yang ya, begituan. yang Boleh. semangat kan belum. Siap, boleh, siap. Biar nanti kan semangat Bu bulan Muta, puasa juga. foto Bu Muta. Bu Muta. Halo. Halo, Bu Muta. Bu Muta, Bu Bu Muta, foto. Bu Ratu, kita foto bersama ya. Foto. Foto Bu Muta. Bu Muta foto. Pakai semangat ya, bulan puasa semangat, mudah-mudahan semangat semuanya, semangat segala-galanya. Hasana itunya kurang naik, Bu, fotonya, Bu. Cuma kepalanya doang yang kelihatan. Oke. Sudah? Oh, sudah. Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasana terima kasih ya sudah setia bersama kami. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu. Sehat ya Bu ya, sehat ya Allah. Udah berapa hari Bu Lilik sakit? Batuk tuh udah dari hari apa ya? Senin ke sini sih udah demamnya udah turun, udah pileknya udah mulai hilang, tinggal batuknya aja yang masih betah. Iyalah mudah-mudahan sehat-sehat Bu. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Ibu, Bapak izin live ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Lilik Sama-sama. semuanya. Assalamualaikum. Ibu kapan-kapan kita ke lapangan ke sekolah ya. Iya Bu, nanti kita janjian ya Bu.